Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah saudara, kembali lagi di channel Bung Lubis 212 bersama saya Muhammad Iqmal Lubis ya. Kembali pada malam hari ini saya menyapa Anda semua kedua kalinya di streaming live yang kedua ini. Selamat malam buat semua teman-teman, sahabat, keluarga, saudara di seluruh Indonesia dan luar Indonesia. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semua salamnya. Saudara, tadi di live sebelumnya saya katakan tentang TIJ, siapa beliau sebenarnya, dan seterusnya. Dan alhamdulillah di live ini mudah-mudahan beliau tidak nonton ya teman-teman. Mudah-mudahan Bang TIJ tidak nonton. Kemudian saya punya nomor cadangan atau nomor siluman. Ini saya coba telepon beliau biar kita coba wawancara lewat telepon ya guys ya. Bismillah, mudah-mudahan diangkat walaupun nomornya nomor baru. Tapi mohon maaf tidak bisa saya tampilkan di layar nomornya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang TIJ, ini saya Muhammad Iqmal Lubis. Masya Allah. Gus Iqmal. Gugus. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Walafiat. Sehat. Antum apa kabar? Kaifa halukum? Bekhair, alhamdulillah. Ini mau nanya saya dari tadi. Ini nggak ganggu kan Bang? Enggak. Oke, siap. Terima kasih. Dari tadi saya itu lihat YouTube Teguh Iqbal Johat nggak ada live. Kenapa Bang? Enggak ada paket, Gus. Nggak ada paket. Tapi kan antum YouTuber, masa nggak ada paket? Enggak ada paket bukan berarti enggak ada uang, Gus. Oh iya ya. Siap Mas. Bang, saya manggil apa sih sebenarnya? Ini mulai simpang siur nih panggilan. Selama ini saya taunya Bang TIJ gitu. Cuma beberapa bulan terakhir ini, khususnya di belakang hari ini mulai berubah panggilannya. Oh, gitu. Gini Bang, Ya, ini ya. saya tanya-tanya nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Dulu itu saya lihat di channel Ono, si Doi, ya saya sebutin aja inisialnya ya, Gus Idris Official. Itu di situ tertulis, Edit lagi. Ya, boleh. enggak, soalnya di situ ditulis TIJ tukang fitnah. Kalau tidak salah seperti itu dulu. Nggak tahu sekarang masih ada, udah diubah apa udah dihapus. Tapi saya lihat itu dulu. Mungkin abang juga pernah lihat itu. TIJ tukang fitnah gitu kan? Iya, makanya saya ngegas kemarin gara-gara ngelihat judul itu. Bentar bang, bentar. Iya. Bentar, itu di channel YouTube mereka ya juga pernah ditulis kalau tidak salah itu tekukur. Gitu. Intinya itu kan ada ejekan juga atau penghinaan. Kemudian saya dengar beberapa hari terakhir ini, entah itu rekaman telepon yang lama atau baru, tapi yang jelas itu istrinya dari Gus Idris Official yang nelpon abang ya. Iya. Betul ya? Iya, kalau orang nih manggil Umi, kalau saya kan nggak mungkin manggil Umi, bukan ibu saya. Sama. Ibunya preman. Oke. Berarti itu betul ya istrinya Gus Idris yang nelpon? Bener lah. Saya nggak mungkin memfitnah. Saya malah difitnah jadi tukang fitnah. Tapi begini bang, oke. Di situ saya dengar dia manggilnya Ustadz Iqbal gitu.
Ya mungkin saja ada ilmu yang bermanfaat yang diambil dari saya. Nah, ini sebenarnya yang mau saya pertanyakan ke Abang itu gimana sih penjelasannya di Gus Idris Official ngatain Abang itu tukang fitnah, istrinya manggil Abang Ustadz. Itu gimana sih sebenarnya itu? Ya sebenarnya penunjukan tukang fitnah untuk saya kayaknya kurang tepat, ya Mm-mm. Gus ya. Karena kenapa? Saya bukan Karena, Agus, Bang. oh ya maaf ya Bung ya. Siap. Jadi kalau misalnya saya tukang fitnah, berarti saya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, Tapi kalau yang kita katakan sesuai dengan kenyataan, apakah itu layak disebut fitnah? itu fakta, Bang. Bisa juga disebut fakta. Fakta atau Nah, fakta gitu. nah kalau orang Sunda sebut ya fakta ya kan. Ya, mohon maaf buat orang Sunda ya, Bang ya. Ya enggak, di sana ada kawan kita namanya Bang Mustam, Mustam Or, Oh iya, ada Mangalan ya kan. ya. Dan yang lain-lain. Salam. Salam dari mereka itu kemarin kepada saya itu TIJ tukang fitnah. Ya. Ya kan? Heeh. Kemudian karena ada judul konten mereka yang seperti itu yang membuat saya bersemangat. Ya. Bersemangat dalam arti apa, Bang? Bersemangat untuk memfitnah atau membuktikan kalau itu bukan fitnah? Bersemangat untuk membuktikan bahwa itu bukan fitnah. Oh iya, siap. Ya. Jadi begitu. Dan menyangkut tentang pengucapan itu Ustadz di situ, Ustadz kalau nggak salah bahasa Arab ya, Iya, bahasa Arab. Ustadzun artinya guru. artinya guru ya kan. Saya juga tidak mengerti kenapa saya dipanggil guru. Mungkin karena konten-konten saya bermanfaat untuk mereka, tapi saya merasa miris juga ya. Kalau memang konten saya bermanfaat, kenapa nggak diambil apa namanya hikmah dari apa yang saya sampaikan? Mereka mengaku kita sebagai guru, tapi ilmunya nggak diambil gitu. Jadi sia-sia. Kemudian apa ya? Aduh, Bung Lubis, kenapa nanya yang seperti itu? Nggak ada pertanyaan lain mungkin ya? Itu kan kayak kita buat konten. Nanti kalau di konten aja kita bahas itu. Oh, kalau di konten baru bahas itu, Bang ya. Mm-mm. Siap, siap. Soalnya males kita ngomongin orang di belakang itu nggak seru, Bang. Heeh. Tapi mau ngomong di depannya orangnya nggak ada, Bang. Nggak, kalau kita ngomong di depan, maksudnya depan kamera. Oh, Kalau mereka mau mengakses channel kita, berarti mereka pasti depan juga ya kan. Berarti kita ngomong Iya. di depan mereka gitu kan. Nggak mungkin orang ngelihat HP pakai belakang. bisa sih Abang ngobrol depan kamera sekarang. Maksudnya HP-nya lo speaker taruh depan Abang gitu. Jangan ke telinga. Oh ya, ini HP di depan saya kebetulan. Nah, berarti udah depan kamera, Bang. Cuma kameranya nggak aktif. Iya, iya. Kalau saya, HP saya taruh di bawah dagu saya sih. Nggak, kalau nggak saya video call, tapi ini baterainya kurang cukup. Kalau video call, nomor yang ini di HP yang tidak aktif data seluler, Bang. Kalau nomor WhatsApp saya yang biasa itu belum bisa ngangkat video call karena tadi saya ngomong sambil live, Bang. Oh, siap. Jadi saya makanya Abang bilang gak enak ngomong nggak di depan kamera, saya depan kamera sebenarnya. Saya sedang live, Bang. Waduh, ini live nih. Iya. Aduh, prank ini ya. Bukan prank, tapi kan makanya tadi saya tanya Abang kenapa sih nggak live? Kata Abang nggak ada kuota. Ya udah, saya ada kuota, Bang. Meskipun saya bukan YouTuber, tapi kuota masih ada. Iya, saya memang nggak ada kuota malam ini. Tapi Iya. kalau wifi ada. Nah, itu dia. Alhamdulillah ada, tapi bukan dari gaji YouTube. Kemarin habis jual singkong, Bang. Dapat 800.000, Alhamdulillah. Berarti obrolan barusan nggak apa-apa ya, Bang? Saya live streaming ya. Udah terlanjur. Mungkin sahabat DJ udah pada denger ya. Enggak, maksudnya kalau Abang nggak izin, bisa saya stop live-nya, kemudian saya hapus dari YouTube. Yang nonton baru sedikit sih, nggak nyampe 100 orang. Ya udah, lanjut. Siap. Seharusnya kalau dibilang dulu kan saya sempat pencitraan gitu ya. Ngomongnya lemah tuh gitu kan. Teratur gitu kan.
Nanti endingnya settingan. Endingnya settingan karena saya bukan orang seperti itu. Iya, udah ada yang komen tuh bang, udah bang tanggung katanya nggak boleh tanggung bang. Iya, kalau tanggung kentang kata orang ini. Oke siap, next lagi bang ya, nggak apa-apa dilanjut bang ya. Lanjut. Berarti terkait panggilan itu sebenarnya mereka yang buat panggilan tukang fitnah, mereka juga yang panggil ustadz ya bang ya. Justru di situ saya difitnah sebagai ustadz karena saya bukan ustadz. Oh berarti itu fitnah juga. Iya, iya. Yang namanya fitnah kan berbicara tidak sesuai dengan kenyataan, menuduh orang lain. Saya dituduh sebagai ustadz di situ. Oh mungkin saja bang itu bukan tuduhan, mungkin saja itu bentuk pengagungan mereka. Ya kali aja bisa jadi doa ya kan. Amin amin. Tapi kalaupun saya jadi Gus suatu saat, karena saya kalau saya tinggal di Jawa saya layak jadi Gus karena kakek saya kiai. Iya iya. Ya, saya dari keturunan kiai. Misalnya ini misal ya kan. Bukan pamer, tapi nunjukin sama Bang Lubis biar tahu. Siap. Berarti keturunan kiai ya bang? Kenapa? Keturunan kiai ya? Iya. Oh, kalau saya keturunan dari Nabi Adam bang. Dari apa? Nabi Adam. Ya, saya juga keturunan Nabi. Siap. Jadi itu kalau saya artikan sih kita husnuzon aja bang ya. Mereka sebut tukang fitnah, kemudian di kemudian hari mereka panggil ustadz. Kalau saya anggap itu bukan fitnah kepada abang sebagai memfitnah sebagai ustadz, tapi mungkin saya lebih berhusnuzon aja ke tingkat anak-anak. Maksudnya orang biasa kalau ada maunya ya gitu. Sebenarnya saya mau ngomong gitu juga, cuma karena saya tahu bahwa ini lagi live, nggak mungkin saya ngomong itu cuma bentuk penjilatan. Jilat ya, jilat kayak gitu. Kalau Gitu udah ya. kepet, udah ke sudut, ya kan? Iya. Anting setir, jilat. Ternyata salah jilat. Saya nggak suka dijilat, saya orangnya geli. Oke. Kemudian di rekaman telepon itu yang di YouTube itu juga saya dengar beliau ya itu mau datang katanya berguru kepada Ustadz Iqbal. Iya. Itu gimana bang? Itu gini, itu istilahnya kayak semacam apa ya? Semacam Jilat juga? itu bukan jilat itu. Oh bukan. Jilat. Itu kayak game. Tahu nggak permainan? Misalnya gini, kalau aku kalah, aku yang traktirin kamu gitu kan. Ini kalau terbukti channel mereka, konten mereka settingan, mereka bakal berguru kepada TIJ gitu. Oh berarti seolah-olah kalau begini maka saya berguru gitu. Iya, seperti itu. Paham? Oh berarti bisa dibilang calon murid abang lah gitu. Kalau terbukti baru jadi murid gitu bang? Enggak, saya selama ini nggak pernah menganggap orang-orang yang bertanya kepada saya, yang belajar kepada saya itu sebagai murid. Karena gini, dalam prinsip saya, karena saya bukan seorang ustadz ya. Karena saya mencontoh kepada Rasulullah bahwa Rasulullah tidak punya murid. Dia punya sahabat gitu. Saya lebih senang dipanggil sahabat. Tetapi kalau ada orang yang mengucapkan ustadz kepada saya merasa geli. Bukan geli kenapa ya? Karena untuk orang yang pernah belajar sama saya pun nggak pernah saya anggap sebagai murid. Tapi mungkin nggak ada salahnya sih kalau kita mencoba gitu ya. Iya. Saya pikir begini bang. Saya pikir karena katanya kan kalau terbukti kita settingan bla 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 maka kita akan berguru kepada Ustadz Iqbal katanya gitu kan. Kalau konsepnya seperti itu, menurut saya berarti bukan ustadz, baru calon ustadz gitu bagi dia, karena kan ustadz artinya guru. Kalau dia jadi berguru maka abang jadi guru dia, walaupun abang nggak mau dipanggil guru gitu kan, tapi selaku murid teladan garis miring murtel atau murid teler ya mungkin pengen manggil guru gitu, harusnya calon ustadz dipanggil bang ya. Iya, seharusnya pakai calon gitu ya. Iya, karena belum jadi bergurunya. Tapi mungkin saja selama ini sudah belajar sama konten-konten saya, atau memang belajar dari ketakutan, Oh, nggak bisa dipegang bang kalau menurut saya. Katanya mau datang ke Aceh, bukan belajar lewat konten kan?
Katanya sih begitu. Datang ke Aceh dengan belajar lewat konten beda, Bang. Kalau belajar lewat konten itu lebih condong tutorial. Kalau datang ke sana nanti praktek diaplikasikan gitu kan. Dia tergantung juga, tergantung kebiasaan di sini. Kalau mereka biasanya mengajar di konten, ya mereka juga menganggap seperti itu. Untuk awalnya coba-coba dulu di konten. Ketika kita sudah melihat kesaktian di konten, baru nanti belajar langsung ke padepokan atau ke pondok studio itu. Tapi Karena kebiasaan. untuk konsep dalam pembicaraan obrolan itu saya nggak bisa menerapkan itu, Bang. Kalau menurut persepsi saya ya, persepsi saya kenapa? Karena di situ kan kalau seolah-olah kan bahasanya kalau terbukti settingan, maka kami akan belajar ke Ustadz Iqbal. Kalau cuma sekedar itu, oke lah. Saya kan nggak bilang belajar langsung. Saya hanya bilang belajar. Bisa jadi belajar lewat konten gitu kan. Nah, Ya. Tapi kalau dari ucapannya datang ke Aceh kan, Bang? ya datang kemari bertemu Nah, saya. itu. Dan nanti gini, ini kan kalau sudah terbukti nanti apa yang mereka lakukan itu settingan. Udah terbukti, Kalau Bang. udah terbukti, saya kok nggak tahu ya. Udah terbukti, Bang. Saya dikasih tahu sama Bang TIJ juga itu. Oh ya. Jadi begini. Ya. Kalau misalnya sudah terlanjur ketahuan bahwa mereka settingan, kalau memang mau jadi murid saya, itulah murid pertama saya. Karena seperti yang saya katakan tadi, selama ini saya nggak punya murid, gitu kan. Saya punyanya sahabat. Kalau memang itu harus datang ke Aceh, ya saya juga harus menyiapkan syarat. Yang pertama harus ada mahram yang mendampingi. Jadi begitu, kita nggak boleh kalau nggak ada mahram, apakah itu guru dan murid, apakah itu pasien dan tabib, walaupun demi konten. Walaupun demi konten nggak boleh. Kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk konten, nggak boleh. Itu namanya kebablasan, keterlaluan. Siap. berarti gimana ya, Bang? Panggilan tekukur, tukang fitnah, mereka juga yang menghapuskan dengan panggilan Ustadz. Itu kesimpulannya gimana, Bang? Kasih kesimpulan dong, Bang. Yang seperti itu kan saya sudah sering mengatakan dalam konten saya, bahwa kebenaran itu tidak akan bisa dikalahkan. Ya. Untuk mengimbangi saja tidak bisa. Antara kemungkaran itu dengan hal yang baik itu nggak bisa disamakan derajatnya. Nggak akan pernah bisa disamakan. Siap. Mereka membuat statement sendiri, klarifikasi sendiri, menyanjung sendiri, menghina sendiri. Itu sebenarnya itu mereka, bukan kita. Yang nyinyir itu sebenarnya mereka. Kita bukan nyinyir. Kita cuma ngebacot, ya kan? Iya. Ngebacot. Siap, Bang. Sebenarnya kayak misalnya orang kan berkomentar TIJ iri. Sebenarnya yang iri bukan TIJ, mereka capek nungging bolak-balik untuk buat konten. Mandi tengah malam. Iya, Bung Lupis, ya kan, nggak perlu mandi tengah malam. Yeah. Kita duduk ngopi, rokok, ngebacotin orang demi kebaikan. Alhamdulillah, bukan menyebar hoax lagi. Yeah. Insya Allah ada pahala. Siap. Kalau itu udah jelas, Bang. Kalau masalah dibilang nyinyir, iri segala macam, kalau itu sedikit pun nggak menyentuh ke hati saya, karena nggak mungkin MUI iri Pansos, TV One, RCTI. Politik. Iya. Seolah-olah yang maha benar cuma mereka gitu. Itu saya nggak masuk. Yang paling inti tadi ya itu tadi yang ingin saya pertanyakan kesohihannya ke Abang gitu. Abang dikatain Kang fitnah sama mereka, kemudian dipanggil Ustadz gitu. Tapi ngomong-ngomong udah ada yang minta maaf belum itu, Bang? Kenapa? Ngomong-ngomong udah ada yang minta maaf belum itu? Belum. Oh, belum. Belum ada ya? Kalau dari pemilik kontennya, pemilik channelnya enggak. Tapi kalau dari pengikut-pengikutnya, alhamdulillah sudah banyak yang tersadarkan ya dengan kudrah dan iradah. Insyaallah mereka sudah pada mengerti lah. Siap. Ini masih lanjut live ya, Bang ya? Ya udah lanjut aja, nggak apa-apa. Ya. Sambil ngobrol aja kita. Tetap santuy ya, Bang ya? Tetap santuy.
Karena tadi kalau misalnya nggak di live pun nggak mau lanjut bahas masalah mereka karena anak nggak suka ngomongin orang di belakang. Ini karena live, ya udah lanjut aja. Gitu ya Bang ya. Karena dari sisi kepentingan kita juga nggak punya kepentingan dan mereka juga bukan orang penting bagi kita. Untuk apa kita bahas? Gitu ya. Iya. Ngapain baper gitu Bang ya? Ya, kita bahas mereka tujuan untuk menghalau pendobolan yang pertama. Yang kedua untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Itu yang jadi motivasi kita itu sebenarnya. Tapi kalau konten-konten seperti mereka yang settingan kemudian mengklaim asli ketika ketahuan dikatakan edukasi, itu edukasi nggak Bang? Edukasi juga, edukasi tentang keburukan bahwa mereka menunjukkan contoh yang tidak baik, contoh munafik. Oh, Seperti inilah contoh orang yang menghalalkan segala cara demi konten gitu. Edukasi seperti itu Bang ya. lebih kurang seperti itu. Soalnya tadi saya melihat berita di Indosiar itu Idrisul Marbawi kasus penembakan hoax, intinya seperti itu kan. Kemudian ada penjelasan itu hanya edukasi gitu. Berarti edukasi ataupun sebuah percontohan yang tidak baik gitu. Jadi yang disebut edukasi itu adalah pendidikan. Di dalamnya kan ada dua unsur, pendidikan positif dan pendidikan negatif. Berarti itu lebih condong edukasi negatif. Edukasi negatif. Edukasi yang menyesatkan. Kan pendidikan juga. Iya, pendidikan setan. Nah, misalnya bagaimana kita dididik untuk bisa membaca Al-Quran, itu edukasi. Bagaimana dididik untuk menjadi pribadi yang baik, itu edukasi juga. Kemudian ketika kita dididik bagaimana menjadi orang jahat, bagaimana mencuri, bagaimana copet, itu edukasi juga. Edukasi negatif. Iya, demi uang. Demi Bagaimana konten. cara mencopet? Dia nggak peduli halal dan haram. Yang penting demi uang. Iya. Sama demi konten nggak peduli halal dan haram, baik dan buruk. Edukasi juga. Edukasi nggak serta-merta positif loh. Iya, siap. Berarti ini sekarang saya bahas edukasi positif dan negatif sama Abang sambil live di YouTube. Itu edukasi apa namanya Bang? Edukasi nyinyir apa edukasi apa? Ini edukasi ini. Kalau kita lebih ke edukasi anti dobol. Oh, bukan edukasi nyinyir ya Bang? Enggak, kita nggak nyinyir, yang nyinyir mereka. Kita cuma ngebacot. Siap. Seandainya ada yang mengatakan saya nyinyir, pendapat Abang gimana? Kalau situ nyinyir ya saya nyinyir juga sih. Kalau kita ini, kalau saya nggak sependapat seperti itu karena saya tidak pernah merasa nyinyir. Enggak, maksudnya ada orang lain mengatakan itu Bung Lubis nyinyir, kata orang-orang. Berarti orang itu yang nyinyir. Oh, kalau menurut saya begini tadi Bang, kalau ada yang mengatakan, menurut Bung Lubis gimana tentang TIJ? Kenapa TIJ yang suka nyinyir? Ya, senasib sama saya, gitu. Sebenarnya salah. Iya. Seharusnya Bung Lubis itu menjawab gini, itu senasib dengan kita, karena dia juga nyinyirin kita. Tapi ketika dia bahas, ketika dikatain nyinyirin si anu, di situ kalau saya sih Bang ya, saya sedang nyinyirin para penipu gitu. Ya sebenarnya sih seperti itu ya. Oh berarti bisa diambil kesimpulan juga Bang. Ada nyinyir yang baik, ada nyinyir yang buruk ya. Ada positif negatifnya. Sama dengan edukasi tadi gitu. Iya, misalnya gini, ada yang menipu di YouTube, tentu ada yang akan melabraknya, yang akan kontra dengan mereka. Hukum positif dan negatif itu selalu ada. Oh berarti saya ambil kesimpulan aja. Edukasi ada, nyinyir juga ada. Nyinyir yang baik itu adalah nyinyirin edukasi setan gitu. Benar sekali. Itu siapa gurunya? Itu gurunya. Pokoknya jangan bilang bahwa itu ilmu laduni ya. Bukan, ilmu laduni nggak seperti itu. Siap Bang. Lanjut. Ternyata asik juga ngobrol sama Bung Lubis ya. Emang sebelum ini nggak asik Bang. Sebelum ini apa ya? Sebelum ini karena memang bukan di live, DJ jarang menyebutkan bahwa ini asik ya kan, cukup dalam hati aja. Karena ini ada unsur pamernya, ya udah DJ luapkan isi hati. Siap. Pokoknya aku padamu gitu Bang. Ya, begitu juga aku padamu. Kamu lucu, mari berteman. Siap Bang. Yang nonton ramai nggak? Yang nonton ada 100-an orang Bang. Nggak sebut nomor rekening.
Nomor rekening. Saya nggak punya padepokan dan pondok, Bang. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kali aja bisa umroh. Saya nggak punya padepokan, saya nggak punya pondok, kemudian saya juga nggak buka pengobatan. Soalnya tadi lihat di postingan salah satu teman YouTube ada juga di situ screenshot dari admin Gio, kalau nggak salah itu pengobatan jarak jauh 1.500.000. Itu saya baru lihat tadi. Saya kaget juga gitu. Kayaknya itu pesan otomatis gitu. Ketika kita ngechat ke sebuah WhatsApp itu kan ada pesan otomatis, Bang, untuk akun bisnis. Iya. Nah, seperti itu tadi ada saya baca di situ kalimatnya untuk pengobatan jarak jauh 1.500.000 gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak punya pengobatan, nggak punya padepikun, nggak punya pondok pesantren, yayasan atau apalah. Makanya saya nggak mencantumkan nomor rekening. Ini menarik. Ini menarik. Gimana, Bang? Pengobatan jarak jauh berarti ilmu kesaktian dobol juga bisa di-upgrade ya. Bisa tergantung versi, Bang. Sesuai dengan zaman gitu. Jadi ada tahun tinggi juga kayak santet kan, santet 2001 sekarang suaranya ngeri banget itu, kayak suara kentut yang dispekirkan. Dobol. Gitu. Jadi tergantung zaman menyesuaikan gitu. Karena dobol itu nggak mau ketinggalan zaman. Walaupun sebenarnya itu sangat ketinggalan zaman. Kan itu kelakuannya iblis dari Ya, jutaan tahun lalu. Saya juga merasa senang sekali kalau ada orang-orang kreatif seperti itu ya. Kreatif dobol tapi dalam tanda kutip negatif. Harusnya pihak rumah sakit juga belajar ya bagaimana cara menginfus online, mungkin pakai Bluetooth ya kan. Iya. Pakai syariat. Misalnya vaksin online gitu. Ini harus saya inikan juga ini. Harus saya angkat ini. Iya, kita usulkan aja, Bang, ke Pak Jokowi. Iya, saya pikir juga begitu ya. Karena pengobatan mereka itu jarak jauh. Kemudian kenapa rumah sakit harus kalah ya kan? Harus ada Bluetooth juga. Kalau ini pakai apa? Pakai WiFi atau gimana? Untuk pengobatan dari yang antum lihat tadi. Nggak ada keterangan di situ, Bang. Mungkin itu lanjutnya harus chat pribadi gitu. Harus chat pribadi. Iya, pakai Hong Wilaheng mungkin. Ya, kalau secara grup nanti ketahuan ya kan. Ada yang orang 1-2 orang ya kan. Iya. Jadi intinya seperti itu tadi, makanya saya nggak mencantumkan nomor rekening, gitu, Bang. Ini anak tanya nih sama antum ya. Siap. Jangan ngeri-ngeri ya, Bang. Antum percaya nggak dengan pengobatan jarak jauh mereka itu? Sampai kiamat nggak bakal percaya. Nah, di situ kita punya perbedaan. Kalau anak percaya. Percaya apanya? Dobolnya? Iya, karena mereka dobol. Ya wajar aja, sah aja. Iya, percaya penipuannya, iya. Iya, karena memang mereka bergelut di bidang itu. Di bidang tipu menipu, fitnah memfitnah. Berarti pengobatan jarak jauh itu bisa dibilang edukasi juga ya, Bang? Ya, edukasi negatif. Edukasi. Mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Edukasi penipuan online. Iya. Iya. Berarti judulnya semua edukasi ya. Dalam hal apapun ada edukasinya. Iya. Biasanya gini, Bung. Kalau orang bisa ngobati jarak jauh ya. Kalau dalam ilmu kesaktian ya. Kalau punya keilmuan untuk mengobati, berarti dia punya ilmu untuk menyakiti juga. Biasanya kan orang itu ngomong seperti itu kan. Misalnya pernyataan mereka yang kemarin-kemarin itu bisa menarik sukma TIJ. Adu dengkul langsung mati lawannya. Seandainya mereka punya ilmu seperti itu, mereka udah melakukannya, Bung. Mereka marah sekali sama TIJ, baper sekali. Iya. Berarti selain haluis, mereka juga baperis gitu. Sebenarnya orang-orang ini waktu kecil, cita-citanya mau menjadi Power Rangers, mau menjadi Doraemon, mau menjadi Ninja Hattori. Mau menjadi giant gitu. Iya, Batman ya kan? Ya. Cuma nggak terwujud gitu, Bang. Berarti bisa dibilang masa kecil kurang bahagia gitu. Jadinya tukang tipu setelah gede. Halunya waktu kecil nggak kesampaian. Jadi udah besar masih halu juga. Istiqomah gitu. Istiqomah dalam kehaluan. Siap. Apa karena di live ya, Bang, yang ngobrol kali ini seru? Atau karena saya nelpon pakai nomor siluman? Enggak, karena Bung Lubis orangnya memang seru. Oh, saya orang memang asik ya, Bang ya? Enggak asik, tapi seru. Oh, siap.
Bang, asik sama seru masih beda, Bang? Tidak lah, Bedanya di mana? dari tandanya. Oh, bukan bedanya tuh di sini gitu, bukan? Iya, ada tandanya. Kalau tanda seru kan ada garis titik bawah. Ya, seperti judul saya ini, ada tanda serunya. Ada tanda seru, berarti Bung Lubis orangnya seru. Oh iya ya, saya seru ya. Kalau seru pasti asik, asik belum berarti seru gitu, Bang. Belum berarti. Oh. Belum bisa disamakan. Tapi ngomong-ngomong, kita ini munafik nggak, Bang? Kita nggak bisa mengatakan diri kita munafik Ya pada publik. berdasarkan Mengatakan orang lain munafik di publik. enggak berdasarkan itu, berdasarkan fatwa ulama Malang. Kalau berdasarkan fatwa ulama Malang nggak jadi munafik, nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Karena kita dari awal nggak percaya, ternyata nggak pantas untuk dipercaya mereka. Ya. Tapi abang nggak ada niat apa kayak gitu? Untuk apa? Nggak ada niat apa bikin konten kayak gitu? Yang nggak percaya dengan ini Anda munafik gitu. Kalau ketahuan ini hanya edukasi gitu. Oh, kalau saya nggak. Niat nggak ada gitu. Nggak ada. Dari dulu saya pernah membuat konten seperti itu, dan di dalam video tersebut juga saya sebutkan bahwa ini cuma main-main saja, cuma ngeledekin para praktisi bohong. Bukan saat video saya diklaim dikomentarin orang baru saya ngomong seperti itu. Dalam videonya saya ngomong Iya. sebagai sarkasm. Dari awal kebanyakan judul-judul video saya yang dulu itu di ujung videonya ada saya tulis sarkasm. Iya, pakai tagar ya, Bang. Mungkin karena minimnya pendidikan di Indonesia, banyak orang-orang yang tidak paham arti dari sarkasme itu. Iya. Ya saya nggak sekolah juga, saya nggak pernah sekolah, nggak pernah makan bangku sekolah keras, Bung. Siap. Keras bangku sekolah kayak hidup saya. Hidup ini keras sayang gitu. Ya. Oke, berarti nggak ada niat ya untuk bikin seperti itu. Karena kan lagi marak kayak gitu, Bang. Ketika udah ketahuan Karena mereka itu innama a'malu bin niatnya disesuaikan dengan suka-suka hati mereka. Iya. Misalnya kalau kita membaca ayat-ayat atau mantra-mantra dari agama lain, kalau niatnya untuk kebaikan nggak apa-apa kata mereka. Iya, mereka pikir agama itu punya engkong mereka gitu, Bang. Ya, jadi kalau salah dalam penafsiran, orang akan berpikir, wah, saya ini berzina tapi nggak ada niat berzina, nggak apa-apa. Orang kan akan berpikir seperti itu. Iya. Itu kembali ke tadi, edukasi juga, edukasi negatif. Edukasi setan gitu, Bang. Ya jelas kalau ke innamal a'malu binniyat nggak bisa, karena kan udah bertentangan nanti dengan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun gitu. Halal udah jelas, haram udah jelas. Sependek pengetahuan saya, mereka itu sampai ke situ mungkin. iya, sependek pengetahuan saya sih ini, Bang. Dalil innamal a'malu binniyat nggak bisa untuk perkara yang udah jelas-jelas haram. Ya, misalnya kayak botol alkohol itu, botol minuman keras itu dituliskan halal kan? Itu nggak bisa. Oke, obrolan makin seru. Udah 33 menit ini, Bang. Lanjut Aja sampai puas, sampai 1 jam. Enggak, soalnya kan lagi marak nih, Bang. Bikin konten kayak gitu ketika ketahuan, oh ini hanya edukasi, ini hanya hiburan, ini hanya ini. Tapi orang yang tertipu itu nggak merasa dihibur dia. Ada yang sampai jual motor gitu. Makanya saya tanya Abang, apa nggak minat gitu, Bang? Anda nggak berbicara masalah mereka menipu lah dulu ya. Tapi di situ ada muatan apa namanya ya? Muatan lokal. Menistakan agama. Banyak, Bang. Yang Anda perhatikan justru itu. Coba kalau mereka mengatasnamakan mereka dukun kayak apa kayak, mungkin kita nggak terlalu seganas ini ke mereka gitu ya. Masa perempuan di situ nari-nari pakai rok pendek, kemudian pakai pakaian ngepas gitu, nggak pakai hijab ya kan? Itulah mereka, Bang. Kenapa? Itulah mereka sebenarnya. Sebenarnya ya seperti itu. Sebenarnya mereka menunjukkan jati mereka diri di belakang layar. Iya, sedang menunjukkan jati diri. Yang tadi, itulah niat mereka. Sebenarnya niat banget gitu. Iya.
Berarti ketika mereka melakukan itu semua, walaupun dibungkus dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan sholawat segala macam, mereka sedang menunjukkan jati diri mereka gitu bang. Minyak babi cap onta. Iya, oh lagu lama ya. Mereknya onta, gambarnya onta, isinya minyak babi gitu guys. Ingat itu, hati-hati minyak babi chop onta, daging babi dicampur ayam, dibikin sate tetap nggak boleh gitu bang. Iya, itu kata kiai kita almarhum. Mm-mm. Kiai Haji Almarhum Zainuddin MZ. Zainuddin MZ, mudah-mudahan Allah lapangkan kubur beliau. Allahumma yarham. Siap, siap, siap. Berarti selama perdebolan ini masih eksis, kita juga harus tetap semakin eksis gitu bang. Sebenarnya gini, Mm-mm. kalau anak kemarin-kemarin itu apa ya? Justru menganggap ini sebuah peluang gitu ya. Dalam Sebuah peluang. peluang apa bang? Ketika kita kadang-kadang mau buat konten nggak tahu mau buat konten apa kan. Mm-mm. Jadi dengan ada doboler ini kita terinspirasi untuk menentang mereka, Iya. untuk kontra terhadap mereka sehingga kita tidak susah dalam mencari judul-judul konten. Menurut abang? Iya, ini saya pribadi. Oh, saya pikir kita gitu. Kalau saya beda bang. Kalau saya konten gak bingung. Kadang itu pengen niat juga bikin live judulnya 10 menit gak ngapa-ngapain. Mulai live 10 menit diam aja, habis itu tutup gitu. Gampang sih. Iya, tapi apa ya? Kosong juga kalau kayak gitu. Kosongnya artinya gini, nggak ada manfaat sama sekali untuk masyarakat. Ya, intinya apa namanya? Sesuatu kembali kalau kita bahas kembali ke manfaat, setiap segala sesuatu pasti ada manfaatnya bang ya. Iya, Sekalipun itu yang haram, cuma kesedikitan manfaat yang ada pada yang haram tersebut tidak membuat ia statusnya berubah menjadi halal. Gitu kira-kira bang. benar-benar. Heeh. Ini banyak yang mengatakan bahwa hiburan mereka itu ada hiburannya, ada ibrohnya. Ya, pasti ada dong. Ya, kalau saya lihat ibrohnya seperti ini. Ada orang yang saling maki di situ, saling caci, Ya, ya. Kemudian ada orang yang dituduh sebagai tukang fitnah, ada orang yang dituduh sebagai munafik, itu ibrohnya. Kemudian menimbulkan kekacauan, ada pihak yang tidak nyaman dengan konten mereka. ya. Artinya gini, bukan karena faktor iri. Kalau faktor iri misalnya kita ngaji nih, ada orang yang merasa terganggu dengan suara kita ngaji. Itu lain ceritanya kan. Mm-mm. Nah, ini kemudian membuat yang mereka lakukan ini membuat cerita-cerita bohongan yang menimbulkan kegaduhan gitu. Sebenarnya yang menyebabkan netizen saling caci itu bukan kita. Iya, Sadar nggak? benar. Antum sadar nggak tentang itu? Bukan kita. Sangat sadar dong bang. Oh, bukan kita yang membuat kegaduhan. Mereka yang membuat kegaduhan. Ketika mereka menggiring penonton-penonton mereka untuk percaya. Iya, Kemudian kita tidak percaya dengan apa yang mereka lakukan. Malah penonton mereka memaksa kita untuk percaya. iya. Kan bukan salah kita, yang salah itu mereka seharusnya. Sama penonton yang dobol. Enggak, kita tidak bisa menyalahkan penonton. Mm-mm. Tapi mereka memang salah. Tanpa kita salahkan pun mereka udah salah. Iya, di situ maksudnya bang. Mungkin mereka takut bang, kalau nggak percaya takut jadi munafik. Enggak, kebanyakan yang seperti itu, yang kekeh, yang mempertahankan gus-gus dobolnya itu nyari makan di situ. Kita harus memaklumi itu. Memaklumi cari makan, tapi dobolnya nggak bisa kita maklumi. Iya, mereka juga punya perut ya bang. Ya mereka cuma punya perut. Mungkin mereka pikir seperti itu, bahwa rezeki hanya dapat di situ. Mm-mm. Ini ada komen nih dari tadi, Bang TIJ kirim kopi kop untuk mana nih? Untuk Bang Lubis asli Racik Aceh. Kalau kopi-kopi dikirim, tumpah lah semua. Iya. Apa itu bang? Kopi yang gelasnya kebalik. Oh. Siap, siap. Dengar tuh yang komen, nggak bisa dikirim, kata Bang TJ tumpah. Tanyakan lagi. Saya udah mulai panas nih. Nyalain kipas bang, Enggak, bukan panas itu. panas perasaan. Libido saya udah mulai naik ketika membahas masalah itu, walaupun saya nggak nge-live. Iya, karena abang sadar sedang di live gitu.
Tapi muka saya nggak nampak kan, nggak apa-apa. Ya, asalkan jangan sambil kesurupan aja bang. Kalau saya malah dari tadi makin adem gitu, makin ngakak Saya gitu. justru itu, saya kesurupan kok nggak pernah ya, nggak pernah bisa kesurupan saya itu. Kemudian di hipnoterapi, nggak bisa saya, kenapa ya? Sama bang. Apa karena saya gila ya? Ini curhat Saya bang. lebih bagus, saya lebih bagus gila daripada gampang kesurupan. Iya siap. Saya pernah datang ke sebuah padepokan dulu. Kalau Itu bentar bang, sebelum lanjut saya ambil kesimpulan dulu. Kita ini bukan tipe orang yang bisa dirasuki, tapi tipe orang yang merasuki. Begitu mungkin. iya, iya, lebih kurang seperti itu. Nah makanya nggak bisa. Tetapi saya juga tidak terlalu suka merasuki orang lain ya kan, karena saya bukan dari golongan jin. Ya merasuki lewat kata-kata bang. Oh itu wah, itu parah itu. Karena bagi saya merasuki itu tidak serta-merta harus dengan jin. Karena kadang sering kita ungkapkan kata-katanya itu merasuk sekali. Kan gitu? Iya, jadi saya sengaja seperti itu barusan supaya orang-orang juga paham bahwa merasuki itu tidak hanya dilakukan oleh bangsa jin. Siap. Hmm. Ayo mau nanya apa lagi nih? Nanti Samsudin juga akan dibahas katanya. Ustadz Haji Ilham Kolbun. Samsudin bang. Oh, Samsudin lagi kita masukkan ke dalam Andrean. Oh untuk masuk TV ya? Masuk TV mungkin belum ya, belum sampai ke situ lah. Ya kita harus bantu bang. Ya kita insya Allah akan membantu untuk mereka tenar viral videonya supaya edukasi negatif bisa mereka sebarkan. Takutnya nanti ada menteri perdukunan, gimana itu bang? Saya kan sudah pernah memberikan saran untuk pemerintah supaya menteri bagian perdukunan juga disediakan. Ada payung hukumnya gitu kan. Ini ada komen nih bang, tidak lama lagi jin kerasukan manusia juga katanya. Oke jelas ya teman-teman ya, kita harus bisa jadi terkait edukasi itu kita terima ya bang ya, ketika kekurang ajaran mereka yang dipertontonkan di publik menimbulkan kegaduhan segala macam, mereka klaim kegaduhan, itu betul ya? Itu betul edukasi ya? Betul, edukasi untuk menggoblokkan manusia-manusia yang ada di Indonesia. Berarti edukasi setan tadi, berarti ada edukasi hasanah, ada edukasi dolalah gitu. Iya. Udah kayak bid'ah aja guys. Salah. Berarti edukasi dolalah gitu, wa kullu dolalatin finnar. Iya. Aduh. Siap, kesimpulannya itu yang dapat saya ambil itu, masalah edukasi. Kemudian kembali ke masalah awal tadi, tukang fitnah versus ustadz gitu. Berarti mereka memfitnah abang dengan fitnahan ustadz gitu. Iya. Mereka katakan TIJ tukang fitnah, berarti mereka sedang memfitnah gitu. Benar. Mereka tidak hanya memfitnah dalam hal negatif ya, dalam hal positif juga mereka memfitnah. Iya. Walaupun itu positif, tetapi dampak buruk juga untuk mereka ketika menisbatkan ustadz kepada seseorang yang bukan ustadz, itu juga fitnah. Iya. Tapi itu kita berhusnuzon aja bang kalau itu. Kalau saya selalu berhusnuzon kepada orangnya, tetapi kepada kontennya belum bisa bang. Iya. Bisanya berapa bang kalau sama kontennya? Kalau sama kontennya bisanya cuma ngebacotin bang. Senasib kita bang. Iya. Soalnya sekarang kita lagi ngebacotin juga ini. Iya, namanya juga kita spesialis ngebacot. Iya. Tapi menteri perbacotan gak usah ada bang ya. Karena kalau ada nanti saya khawatir abang diangkat jadi menteri, saya ketinggalan bang. Bukan begitu juga, itu nggak perlu. Oh, nggak Karena perlu. hampir semua orang yang ada di Indonesia ini pembacot. Siap. Misalnya ada pertandingan sepak bola antara negeri fulan dengan negeri anu kan. Nah, kemudian ada komentatornya orang Indonesia dan dia punya gaji dari itu. Siap. Tapi ini ngomong-ngomong nggak apa-apa, izin juga bang ya. Tadi di judul itu saya buat foto abang lagi menghormat. Foto abang lagi hormat, saya ambil dari thumbnail abang dengan tulisan di situ, wahai TIJ, nggak apa-apa ya. Itu bukan fitnah ya bang? Itu bukan fitnah. Karena saya memang menyapa gitu. Jadi
biar sesuai judul saya sapa dulu abang. Wahai Bang TIJ gitu. Itu nggak apa-apa, saya izinin. Nggak Siap. akan saya klaim kok. Emang? Nggak akan saya ini kan. Nggak akan saya apa? Strike. Strike. Emang abang pernah di strike? Oh, saya pernah. Nasib baik mereka bodoh. Kalau seandainya mereka cerdas, channel saya udah hilang. Iya, itu saya udah tahu maksudnya. Cuma nggak usah disampaikan bang. Saya juga nggak bermaksud untuk menyampaikan kepada publik, tetapi saya menyampaikan kepada Bung Lubis. Yang sedang mempublish. Ya, dari mereka kan seperti itu. Suka nonton, nggak suka nggak usah nonton. Begitu juga untuk kita. Kita kan nggak memaksa mereka untuk nonton kita kan. Iya. Tapi kalau bagi saya bang, apa ya, dalil-dalil akal mereka itu kemarin malam saya katakan, kalau menurut saya itu dalil-dalil setan, dalil iblis gitu. Gimana mereka mau menggunakan dalil akal sedangkan mereka nggak punya akal? Nah itu dia, makanya saya bilang dalil setan. Berarti saya nggak salah ya bang? Nggak salah, benar itu. Oke. Benar guys, kata Ustadz TIJ. Jangan diselukan, digaskan. Kadang-kadang dalam slow itu ada gas bang. Ya. Slow sambil ngegas gitu. Ya, tapi saya kalau nggak melihat wajah saya sendiri, saya nggak ngegas. Kalau saya live, kenapa saya sering marah-marah ketika saya live? Karena saya nampak wajah saya sendiri, geram saya lihatnya. Oh berarti abang sedang kerasukan? Itu bukan kerasukan, marah sama wajah saya sendiri. Iya, kerasukan diri sendiri. Ya karena kan teman-teman selalu bilang, ngaca dong. Padahal saya setiap hari live-nya di depan kamera depan. Iya, Kamera depan itu fungsinya seperti cermin juga. berarti saya benar bang, kerasukan diri sendiri. Bukan kerasukan. Terus apa yang merasukimu bang kalau bukan dirimu? Enggak, saya melihat diri saya, bukan kerasukan. Siap. Kalau seandainya saya masuk ke dalam saya, heran saya. Bukan marah ya? Bukan, cuman gerem. Siap. Tapi itu satu jurusan juga, satu pesantren. Marah sama geram, berarti Bang TIJ geram kepada TIJ gitu. Iya, kayak gini juga, kayak mindahkan penyakit ke kambing dengan pindahkan penyakit ke kelapa. Enggak, ngomong-ngomong geram tadi saya teringat. Dengan apa? Jujur, Ana juga geram dengan TIJ, kenapa? Teringat monyet bang. Nggak usah dibahas lah yang itu, yang satu itu, yang lain aja. Iya, siap. Kan saya akan ngebahas, nggak bilang gitu bang. Saya hanya teringat, bukan ngebahas. Teringat bang. Iya, boleh. Lanjut. Jadi biar nggak lari ke situ, kata-kata geram tolong hindari bang ya. Karena itu menimbulkan ingatan saya kepada mantan. Iya, saya juga kalau masalah geram nggak bisa dijauhkan juga dari kehidupan. Karena saya kadang-kadang jualan singkong ya kan. Sampai geramnya dihitung. Iya. Bukan jualan emas ya? Enggak. Mas TIJ. Aduh ya Allah. Ini kok yang komen pada ngakak sih? Memang muka saya lucu apa? Enggak, biasa aja. Enggak ada yang lucu di muka saya. Ini kalau saya nonton live-nya nanti suaranya blab gitu ya. Jadi nggak usah aja ya. Abang kan nggak ada kuota. Kuota kan nggak ada, tapi wifi ada. Nonton kan pakai kuota bang. Nggak, saya pakai wifi biasanya. Tapi di situ berarti ada kuota dong. Nggak tahu juga, saya nggak pernah otak-atik. Siap. Lanjut. Bentar bang ya. Ada komen nih. Oh masih. Coba ditanyakan yang agak berat sedikit lah, jangan yang ringan-ringan. Masa udah hampir 1 jam masih ringan-ringan aja soalannya. Oh berarti itu semua tadi masih ringan? Ringan sekali pun. Saya udah ngakak banget bang, saking ringannya berarti ya. Ya makan siang kan nggak boleh dengan bubur. Buat teman-teman yang mau nanya, ini saya kasih bonus 1 pertanyaan buat nanya buat Bang Teji, saya sampaikan. Ayo lewat komen. Barangkali dari penonton mungkin bang ada yang pengen nanya. Ini yang nonton ya? Ada 130-an. Oh, alhamdulillah. Tapi meskipun segitu insya Allah itu orang semua bang. Iya, nggak apa-apa.
barangkali mungkin penonton selama ini komen di live Bang TIJ nggak sempat kebaca, ada yang pengen nanya gitu kan. Hmm. Yang jangan nanya nomor WA TIJ. Banyak. Itu jangan dulu. Karena saya udah pernah buang nomor WA gara-gara itu. Gara-gara banyak yang meminta jimat sama saya. Makanya saya nggak bagikan nomor saya. Abah Noto aja mempromosikan parfum itu sampai disuruh hapus nomor WA-nya di situ. Karena banyaknya. Banyak yang minta nomor togel, banyak yang maki-maki, ya kan? Nggak sopan. Ya. Ini ada pertanyaan, ini saya jawab ini. Kapan temui The Boler Bang katanya. Mereka nggak mau ditemuin. Iya, mereka yang nggak mau, kan kita. Kemudian Kita selalu mengundang mereka untuk bertemu, ya kan? Membuka Iya. peluang untuk mereka bertemu. Kemudian lagi, sabar ya guys. Kapan nyerang Kang Ujang Bang katanya. Udah 4 kali. Kita nggak nyerang Ujangnya, tapi kontennya guys. Mungkin dia belum nonton Bang. Di video saya juga ada. Di video saya juga ada. Pertanyaan-pertanyaan berat guys, keluarkan kata Bang TIJ. Jangan pertanyaan ringan. Dari tadi ringan mulu berarti Bang ya. Ada ini. Mana pertanyaannya ada nggak? Bagaimana sikapnya TIJ dengan settingan yang tujuannya mencari rezeki? Ya, itu yang kita bahas dari tadi, Bang. Itu udah dijawab. Tiap konten kita itu aja yang kita bahas. Tentang tanggapan kita. Iya. Justru karena kita nggak setuju, makanya kita bacotin. Gimana tanggapan Bang TIJ dengan Mbah Sirek? Dengan siapa? Mbah Sirek yang kemarin grebek Mama Skario. Mantap. Dia nanya tanggapan Abang kepada Mbah Sirek gimana? Ya kalau saya pribadi ya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang memang ingin menunjukkan sesuatu yang real kepada masyarakat. Secara tidak langsung konten Mbah Sirek yang kemarin itu kan menunjukkan bahwa itu adalah settingan. Kemudian menjawab tantangan dari komentator yang ada di YouTube di kolom komentar. Nyuruh Datang tabayun dong, gitu. Iya. main dong. Kan terbukti yang saya ngomong selama ini bahwa mereka kalau didatangi nggak akan mau ketemu. Dengan 1.001 alasan ya, Bang. Dengan 1.010 alasan. Iya. Apa tanggapan TIJ tentang Kiai Imron Ruqyah Aswaja? Alhamdulillah, saya sangat mendukung sekali yang beliau lakukan. Saya sangat ingin itu diperbanyak di seluruh Indonesia. Supaya orang-orang muslim ya, dalam tanda kutip, supaya orang-orang muslim tidak berobat kepada dukun. Bukannya sembuh, malah ditipu. Itu sangat-sangat saya berikan apresiasi, teman-teman. Saya pribadi sangat mengagumi beliau. Keris Samsudin dapat narik dari mana, Bang? Keris Samsudin dapat narik dari mana? Dari online. Oh, itu ada mantranya. Iya, mantranya gimana, Bang? Ya Syaufi, ya Itu ya Bukhalafaqa. itu mantranya itu, Bang. Riyongkir. Jangan dipotong kalau saya lagi baca mantra. Siap, tolong diulangi, Bang. Capek saya. Enggak, itu kalau mau baca mantra itu harus pakai nada seperti Abang tadi, nada syika kalau nggak salah itu, ditilawahkan gitu. Yang pertama harus gitu, yang kedua harus ada saldo di ATM, di rekening. Aduh, ya salam, ya salam. Siap, Bang. Bang TJ suaranya bagus, cocok jadi kameramen. Enggak, kalau di sini bukan gitu. Di sini kalau suara kita bagus, kita bisa jadi petinju. Oh, jadi petinju ya, Bang? Kalau yang suka ngintip jadi sniper gitu. Kenapa? Kalau yang suka ngintip jadi sniper gitu. Atau jadi kameramen. Aduh. Udah panjang nih Bang obrolan. Udah hampir 1 jam. Luar biasa. Luar biasa banyak dapat manfaat teman-teman. Jadi kembali ke yang tadi itu,
mereka katakan tukang fitnah, kemudian mereka panggil ustadz, entah apa yang merasuki mereka ya. Jadi kesimpulannya seperti itu, udah jelas. Bagi yang baru gabung, apa namanya, silahkan nonton di awal. Ini adalah kini kaum tabayun. Bang, silaturahmi aja ke Kang Ujang Bustomi soal settingan. Coba kita bahas sedikit coba. Siap, silakan Bang. Jadi kalau ada yang apa tadi? Yang apa? Apa tadi pertanyaannya? Dia nyuruh tabayun ke Ujang Bustomi. Oh, saya tiap malam tabayun ke Kang Ujang. Nah, ini saya bacakan Bang ya dari Adi Khalifah. Bang, silaturahmi bukan silaturahmi, tapi silaturahmi aja ke Kang Ujang bincang soal settingan. Itu Bang. Ya, teman-teman semuanya, saya sudah membahas hasil dari tabayun saya, hasil dari silaturahmi saya ke Kang Ujang. Apakah silaturahmi itu harus bertandang ke rumah seperti kaum tabayun? Sekarang gini aja, kalau misalnya kalian nih yang memberikan komentar. Halo? Lanjut Bang. Yang memberikan komentar. Yo, ketemu aja daripada gitu, daripada nyinyirin orang, daripada sibuk ngurusin orang. Kalian daripada sibuk ngurusin saya, kenapa nggak datangi saya aja? Dengar guys. Coba kayak gitu. Misalnya gini, TIJ kamu jangan begini, jangan begitu, langsung datang aja. Kalau saya balik, kamu jangan ngomong di sini, jangan ngebacot di sini. Yo datang tabayun ke tempat saya sudah membuka peluang di sini aman. Berarti kalau niat baik kemari aman, kalau niat jahat ke sini amin lah. Siap. Itu tadi ada yang komen, ini buat saya sih, buat Bung Lubis. Bung Lubis harus main ke Aceh. Bung Lubis bukan main ke Aceh. Kalau Bung Lubis silaturahmi pulang ke Aceh. Insya Allah itu ada rencana Bang, tapi insya Allah nantilah habis Lebaran insya Allah ya insya Allah. Dari kemarin ada rencana, tapi kan masih rencana ya. Kita punya rencana. Amin. Kita punya rencana, antum semua juga punya rencana, tapi rencana Allah lah yang berlaku. Tapi itu dipakai sekarang di pengobatan double. Iya. Caranya gimana Bang? Edukasikan Bang. Kita yang berusaha, Allah yang menentukan. Obat sakit kepala dikasih obat sakit pinggang. Obat oles disuruh minum. Habis itu disuruh doakan. Disuruh tawakal gitu. Disuruh tawakal. Makanya tadi kegiatan mereka itu terjadi malpraktek. Jadi yang sakit gigi, yang diamputasi kaki. Jadi itu yang Abang maksudkan, obat oles jangan diminum ya? Yoi bro. Kalau gua gini bro, itu kalau dalam penyampaian yang sering saya sampaikan gini Bang, misal Anda sakit gigi, datang ke dokter spesialis gitu, tapi dokter spesialis kandungan, bukannya sembuh malah Anda hamil. Itu gimana Bang? Saya nggak berani melanjutkan masalah kehamilan. Ya kan dokter kandungan Bang. Saya juga tidak tahu ada berapa dayang nyironggengnya ini yang bakal muntah-muntah. Muntah darah gitu. Ya masuk angin. Atau muntah kering. Siap. Kita sudah dewasa, sama-sama ngerti aja lah. Iya, jadi teman-teman ingat, obat oles jangan diminum. Kalau sakit gigi datang ke dokter gigi, bukan ke dokter kandungan. Begitu kombinasinya. Ini ada yang saya anggap penting. Apa tanggapan TIJ sama Habib Hussein Bagil Tuban? Ini saya izin ke Bang TIJ untuk menjawab, meskipun dia nanya ke Bang TIJ. Masya Allah, saya selalu... Mau dijawab? Saya izin untuk menjawab, walaupun dia nanya ke Bang TIJ bukan ke saya. Jawablah. Terkait masalah habaib, saya sering sampaikan, itu biarkan para habaib yang menyelesaikan, bukan ranah kita. Itu jawaban saya Bang, tapi barangkali ada jawaban tambahan dari Abang karena pertanyaan ke Abang. Saya jawab gini, atas nama habaib, siapapun beliau saya hormati. Buruk, baik beliau, saya tetap menghormati mereka sebagai zuriat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian masalah ada kisruh saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Nah, itu jawaban dari Bang TIJ ya. Baik Saya buruknya, fokus sama yang lebih penting, yaitu para dopoler. siap. Baik buruknya nih saya ulangi jawaban dari Bang TIJ terkait Habib Hussein Bagil Tuban ya, maupun yang lain. Intinya terkait habaib, baik buruknya tetap kita hormati, kita muliakan karena mereka dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun baik buruknya Bang TIJ tidak tahu dan tidak ingin mau tahu. Gitu guys. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh teman-teman. Dan ketika, kalau dari saya pribadi, ketika kesalahan itu nampak di depan mata kita sendiri, ya kita harus menegur dengan cara yang baik kalau kita mampu langsung kepada beliaunya atau lewat orang lain. Tapi biasanya, makanya saya selalu sampaikan terkait hal tersebut, biarkan para habaib yang menyelesaikan. Kita yang bukan habaib, nggak usah terlalu inilah gitu. Sedikit, Bung, sedikit. Siap. Saya ingin menyarankan kepada teman-teman yang mungkin di sini ada sahabat TIJ ya. Jangan pernah bertanya tentang orang lain kepada kita di konten. Karena kita bukan ngebahas orangnya, tapi kontennya. kita ngebahas kontennya. Dan yang Siap. kita bahas itu bukan konten orangnya, tetapi konten setannya. Siap. Nah, jadi jangan pernah menanyakan orang lain, apalagi dengan maksud untuk menghasut atau segala macam. Jangan, saudaraku, jangan. Karena setiap yang kami bahas itu tentunya kami sudah memperoleh keterangan-keterangan dari sumber yang terpercaya. Kami sudah mendapatkan bukti-bukti yang bisa, kalau suatu saat mereka menyerang balik, kita sudah siap. Bisa dipertanggungjawabkan Bang ya? Kita nggak bisa kalau lihat orang gini-gini, langsung dobol, nggak bisa. Jadi di sini kita, walaupun sering dikatain sebagai tukang fitnah, kita nggak pernah memfitnah orang. Yang kita sampaikan itu adalah kenyataan. Atau fakta ya Bang? Fakta yang sesuai dengan kejadian sebenarnya, bukan mengada-ngada. Siap. Jadi intinya seperti itu. Kalau masalah habaib, yang seperti itu aja tadi. Udah, nggak usah banyak pembahasannya teman-teman. Kita Pokoknya kalau masalah ini, kalau masalah habaib, mereka punya persoalan. Saya pun baru tahu sekarang, ya kan? Baru tahu. Saya karena nggak pernah monitor, jarang-jarang monitor YouTube lain karena saya sibuk. Yang pertama saya sibuk kayak hari ini saya sibuk di sawah, ya kan? Sibuk di ladang. Ya, karena saya nggak pernah merasa bahwa diri saya sebagai YouTuber. Walaupun YouTuber itu dihitung dari ketika dia punya email Gmail kemudian terdaftar di YouTube. Walaupun dia nggak ngupload video, dia udah YouTuber. Makanya kalau ada teman-teman yang mengatakan, kamu kalau jadi YouTuber yang kreatif dong, buatlah video-video seperti ini. Kenapa dia nggak buat sendiri? Padahal itu sudah ada. Kenapa dia harus menyuruh kita? Kan begitu. Aku berlindung dari Biasanya mereka-mereka orang yang itu. suka menyuruh-nyuruh orang lain, dia sendiri malas-malesan, itu namanya provokator, saudara. Lebih nggak kreatif lagi Bang ya? Iya. Dia nggak sadar di saat dia komen konten orang, dia nggak sadar kalau yang dia komen itu konten yang udah kreatif. Kalau nggak kreatif nggak bakal jadi konten. Iya, kalau nggak kreatif nggak ada video di dalamnya. Iya, bahkan video berdiam diri selama 1 jam aja itu kreatif. Kreatif. Sekarang gini, di samping kreatif, ya, yang kedua juga bisa edukatif, ya. Ada edukatif negatif, ada edukatif positif. Ya, kalau konten capek-capek buat jungkir balik segala macam, itu namanya apa? Itu namanya kreatif. Walaupun isinya double, kreatif. Ya. Kreatif dalam membodohi. Iya. Betul, kembali ke yang Kalau tadi. kita duduk nyinyir, ngopi, ya kan, live nggak ngapa-ngapain, kita nggak ngapa-ngapain, kita ngapa-ngapain. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, itu video nggak akan ada. Iya, kembali ke yang tadi aja Bang, ada edukasi positif, ada negatif, ada konten kreator yang negatif, yang positif gitu, hanya saja ada yang tidak memahami gitu. Iya. Entah apa yang merasuki dia. Dia komen di video orang katanya nggak kreatif, tapi itu hasil dari kreatif. Kalau nggak jadi video gitu. Kamu Kalau jangan, dia nggak mungkin bisa komen di situ. iya, kamu Dia jangan mungkin kekreatifan kita. jangan nyinyir orang katanya, jangan nyinyirin orang. Dia sendiri sedang nyinyir gitu Bang. Iya, bener. Oke guys, kembali ke laptop. Udah 1 jam 5 menit. Oke, siap.
Siap Bang. Nanti biar saya coba tutup dengan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sudah mengangkat juga daripada telepon dari nomor siluman saya ini. Syukron katsir. Jazakallah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang ataupun Ustadz TIJ. Wabarakatuh. Oke guys, ternyata diangkat oleh beliau walaupun nomor saya ini nomor baru ya. Karena nomor yang biasa saya pakai itu sedang aktif di HP yang dipakai buat live ini. Jadi banyak sekali ya pelajaran-pelajaran ataupun manfaat yang dapat kita ambil bagi yang mau melihat dan mengambil manfaat dari pembicaraan atau obrolan tadi yang berdurasi 1 jam 3 menit. Ya di sini 1 jam 5 menit, di obrolan teleponnya 1 jam 3 menit ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua salam. Intinya konten kreator itu ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian edukasi itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ada yang mengatakan tergantung bagaimana kita menyikapinya, itu saya tidak setuju ya. Itu saya tidak setuju. Jadi walaupun haram kita sikapi halal gitu jadi halal, nggak bisa. Ya, kembali ke aturan tadi. Kita ini diikat oleh aturan. Saya sering sampaikan dalam hal apapun tidak ada yang tidak diikat oleh aturan dalam agama Islam itu sendiri ya. Tidak ada yang tidak diikat oleh aturan. Begitu teman-teman. Nggak bisa sesuatu yang haram kemudian diniatkan untuk halal kemudian dia jadi halal, itu tidak bisa ya. Itu tidak bisa, sering kita sampaikan, sering kita bahas. Ya guys ya. Sangat sering. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini di live streaming atau streaming live yang kedua ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam buat semua keluarga, teman-teman, sahabat yang mencintaiku maupun yang membenciku. Saya tetap I love you full buat semuanya. Ini kebetulan saya malam ini seperti ini sengaja buat ngeliatin ini. Mohon maaf ya. Kelupaan tadi. Tadinya bingung mau pakai jari manis atau di jari kelingking gitu. Kemudian belum ditentukan pilihan, belum dicopot salah satunya. Udah keburu mau live, jadi kelupaan. Ini kelupaan sebenarnya, mohon maaf ya, mau pakai yang ini sebenarnya. Oke, syukran katsir bihudurikum. Terima kasih buat kehadiran kalian semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.